Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh baik Bu. Di sini saya perawat tinggi akan menjelaskan tentang diet makanan untuk pasien gagal ginjal kronis atau pasien hemodialisa yang bertujuan untuk kita mengetahui bagaimana persyaratan untuk makanan yang dibatasi atau yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan oleh pasien. Ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk waktunya bagaimana Bu, bersedia? Jadi Bu, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyakit gagal ginjal kronik itu. Jadi ini tuh yang diderita oleh pasien-pasien yang mengalami usia lanjut. Pada pasien hemodialisa tidak cukup dilakukan sekali saja. Ada yang menjalani hemodialisa secara reguler atau rutin tiap minggunya. Bahkan ada pula yang menjalani hemodialisa sampai 2 kali. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup dengan gangguan hemodialisa diperlukan penata-laksanaan lain seperti manajemen dietnya Bu. Lalu ada anggota keluarga memiliki potensi untuk menjadi seorang pendorong utama, yaitu lingkungannya, keluarga, untuk menjadi faktor kritisnya bagi pengarahan individu terhadap sebuah krisisnya. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan tentang apa aja sih diet hemodialisa itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari diet hemodialisa itu. Jadi yang pertama itu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan. Lalu yang kedua itu sisa fungsi ginjal itu tidak memberatkan hemodialisa. Lalu yang ketiga itu mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi. Lalu yang keempat untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu yang terakhir untuk mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat gurunya laju filtrasi pada glomerulus. Untuk syarat diet, jadi di sini saya akan menjelaskan syarat diet untuk pasien dengan hemodialisa, yaitu bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya Bu, terutama. Lalu yang pertama itu ada energi. Energi itu 35 kekal atau BB ideal atau BBI. Lalu yang kedua itu ada protein 0,6 sampai dengan 0,7. Baik Bu, bagaimana untuk syarat-syarat untuk diet hemodialisa? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup mengerti? Baik. Nanti saya akan melanjutkan lagi untuk materi yang selanjutnya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih diet rendah protein untuk pasien hemodialisa, yaitu diet rendah protein diberikan kepada pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal yang menahun atau yang disebut dengan penyakit ginjal kronik. Untuk materi ini apakah ingin ditanyakan? Apa contoh menu makanan yang rendah protein? Jadi Bu, saya akan menjawabnya. Jadi ada menu untuk diet rendah protein. Yang pertama itu Bu untuk pagi hari. Jadi lewat dari jam 10 pagi kita ada nasi, telur ceplok, tumis tahu, siam, lalu susu. Untuk jam 10 pagi ke atas kita bisa kue talam, lalu ada teh manisnya juga. Lalu untuk jam siangnya itu jam 16 kita bisa pakai nasi, ikan, langsung ada cas sayurnya, bisa juga dengan buah-buahannya, bisa dengan pepaya, lalu teh manis juga. Untuk jam 16 ke atas kita bisa agar-agar, lalu teh manis juga. Nah untuk di malam harinya yaitu di jam 20 atau di jam 8 malam kita bisa nasi atau daging bistik, lalu sayur-sayuran, pepaya, teh manis. Dan di jam 8 pas atau jam 8 ke atas kita bisa mengkonsumsi hanya susu saja. Bagaimana Bu, apakah sudah dimengerti? Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih cara mengatur diet untuk pasien hemodialisa. Lalu yang pertama itu dari bahan makanannya, yaitu karbohidrat. Yang dianjurkan dikonsumsi itu ada sumber karbohidrat sederhana, seperti contohnya itu gula, selai, permen, madu, dan untuk menambah energi suplemen seperti jelly-jelly atau agar-agar. Lalu yang dibatasi yaitu adalah sumber karbohidrat kompleks
seperti nasi, jagung, lalu ada kentang, ada makaroni, lalu ada pasta ubi atau talas. Lalu di sini ada contohnya sumber protein hewani, yaitu yang dianjurkannya atau yang dibatasinya itu ada yang dibatasi dikonsumsi sama kita itu ada daging, kambing, ayam, ikan, hati, keju, dan telur. Lalu di sini ada sumber protein atau nabati. Yang dibatasinya itu ada tahu, ada tempe, lalu ada kacang tanah, ada kacang merah, ada kacang hijau, lalu ada kacang hijau, kacang kedelai. Lalu di sini ada pun sayuran juga yang dianjurkan, yaitu semua sayuran kecuali pasien itu mengalami hiperkalemia atau kelebihan kalium di dalam darahnya. Lalu di sini ada yang dibatasi seperti sayuran tinggi seperti parsley, lalu ada buncis, bayam, daun pepaya muda. Ya. Tapi lampu dah dibatasi itu ada sayuran tinggi kalium seperti parsley, buncis, lalu ada bayam, lalu ada pepaya muda untuk buah-buahannya. Lalu apabila pasiennya mengalami hiperkalemi itu dibatasi. Lalu yang terakhir untuk buah-buahannya itu ada yang dianjurkannya itu semua buah-buahan sama kecuali untuk pasien yang hiperkalemi atau kelebihan kalium. Lalu ada buah-buahan juga yang tinggi kalium seperti alpukat, ada jeruk, ada pepaya, apabila pasien juga sama yang mengalami hiperkalemi juga. Lalu di sini untuk lemaknya yang dianjurkan itu minyak jagung, minyak kacang tanah, lalu ada minyak kelapa, minyak kedelai, dan juga margarin rendah garam. Lalu yang dibatasinya itu seperti minyak kelapa sawit atau santan kental, mentega, dan lemak hewan. Bagaimana Bu untuk bahan-bahan makanan ini kan termasuknya bahan-bahan dapur yang memang yang sudah umum banyak di dapur yang di warung-warung kayak gitu. Nah, bagaimana Bu, apakah ini ditanyakan soal bahan-bahan yang memang dianjurkan dan diperbolehkan gitu? Artinya untuk bahan-bahan makanan yang dianjurkan dan yang dibatasi, apakah ini ditanyakan? Mungkin yang ditanyakan contoh bahan makanan yang tidak dianjurkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih bahan makanan yang tidak dianjurkan atau yang tidak dikonsumsi oleh pasien hemodialisa. Yang pertama itu ada sumber protein seperti yang tadi ada kacang-kacangan, lalu dan hasil olahannya seperti tahu itu tidak dianjurkan ya. Lalu ada tempe, ada kedelai. Proteinnya itu nabati selain mempunyai protein yang kurang juga, jadi mempunyai kandungan fosfor yang cukup tinggi juga bagi yang hemodialisa, jadi itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Lalu di sini ada sumber vitamin atau mineralnya itu ada sayur dan buah juga yang mengandung kalium yang cukup tinggi bagi penderita hiperkalemia. Bagaimana Bu, cukup dimengerti? Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang keberhasilan terapi diet yang diberikan dapat dilihat dari yang pertama itu kita atau adanya edema di kaki terkendalinya asupan natrium yang ditandai dengan terkontrolnya tekanan darah dari edema atau bengkak ya Bu, edema itu. Lalu yang kedua itu kalori, yaitu cukup kalori yang ditandai dengan tidak adanya katabolisme. Lalu yang ketiga ada asupan protein sesuai dengan anjuran yang ditandai dengan menurunnya kadar protein dalam darah. Lalu ada terkendalinya asupan kalium yang ditandai dengan terkontrolnya kadar kalium di dalam darah. Untuk keberhasilan terapi diet, apakah ada yang ditanyakan atau cukup dipahami? Baik Bu, untuk penyuluhannya sudah selesai yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi saya menyampaikan tentang
apa sih hemodialisa itu, gagal ginjal itu apa, lalu ada cara-caranya juga apa, terus menu-menu untuk nanti mungkin bisa diaplikasikan di rumah, bahan-bahan yang memang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Lalu di sini saya akan bertanya pada Ibu untuk mereview materi yang tadi saya sudah sampaikan. Apa aja sih yang tadi materi yang mungkin yang sudah saya sampaikan yang mungkin cukup dipahami oleh Ibu? Mungkin tahu apa untuk tujuan makanan diet yang buat penyakit gagal ginjal, terus protein makanan yang rendah protein, terus apa ya, mengenai syarat sesuai dengan apa kondisi dalam bentuk makanan yang nggak boleh dimakan atau yang boleh dimakan, yang nggak dimakan. Terus mengetahui apa keberhasilan diet dari makanan tersebut. Mungkin untuk penutupan saya ingin menanyakan apa sih syarat untuk diet pada pasien dengan gagal ginjal kronis? Mungkin energi makanan gitu ya, kayak makanan untuk berat badan yang ideal, mungkin makanan yang protein dan hewani, kayak apa, daging, kambing, ayam, keju kayak gitu. Terus yang dibatasi, terus yang dianjurkan mungkin tahu, tempe ya, kayak gitu, kayak sayuran, kacang-kacangan. Terus mungkin karbohidrat, nasi, terus mungkin ada batas-batasnya, nggak terlalu banyak mungkin. Terus apa, garam jangan terlalu banyak, yang dibatasi kayak gitu. Baik, penutupannya mungkin terima kasih kepada Ibu. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan, materi-materi seperti persyaratan diet, terus bahan baku untuk pasien dengan hemodialisa itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.